أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kelalaian kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah, istiqamah berada di jalan yang lurus. Jemaah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita sering melihat, mendengar dan membaca berita-berita yang kadang-kadang berita itu seolah-olah memojokkan dan membuat kesan negatif terhadap dakwah yang hak. Jika kita mendakwahkan kebenaran, mengajak manusia hanya mentauhidkan Allah, mengajak manusia agar beragama sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita yang dianggap salah. Oleh sebab itu mari kita jaga sikap-sikap kita. Kadang seseorang memang berusaha untuk mencari kesalahan orang lain. Semestinya dia tahu selama seseorang itu masih dikatakan manusia, pasti tidak akan luput dari kesalahan. Tetapi manusia ada yang salahnya fatal, ada salah yang biasa. Dan yang paling berat adalah salahnya salah fatal tapi tidak merasa salah. Kekeliruan dia adalah kekeliruan besar tapi masih merasa paling benar. Kita jangan menyikapinya dengan emosi, tapi kita menyikapinya dengan semakin penasaran dengan ajaran Islam yang benar. Mudah-mudahan kaum muslimin juga ikut penasaran, sebetulnya ajaran Islam yang benar itu seperti siapa, yang disampaikan oleh ustadz siapa. Akhirnya mereka jadi belajar dan tahulah mereka mana yang benar-benar ustadz atau ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah realita
yang kita dapatkan di tengah masyarakat, apalagi dalam urusan agama. Sebahagian kaum muslimin memang sedikit sekali waktunya digunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu entah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mari kita amalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah, jangan tunda-tunda untuk melakukan amal-amal soleh. Fasatakunu fitan, akan terjadi fitnah, kata Nabi. Tentu yang dimaksud di sini adalah fitnah dalam agama. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih sebagai seorang mukmin, sore jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih mukmin, pagi besok bisa jadi kafir. Wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kemudian dia gadaikan agamanya dengan sedikit dunia. Inilah fitnah yang paling besar, fitnah dalam urusan agama. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak punya dasar yang kuat, Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak menunda-nunda amal soleh. Sebelum kita bertemu dengan banyak fitnah dalam urusan agama, di mana saat ini syubhat menyambar-nyambar. Oleh sebab itu kita semua hendaklah berhati-hati dan waspada dan selalu memohon kepada Allah untuk tetap istiqamah di jalan yang lurus. Kemudian kita berada di bawah bimbingan ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaAllah kita akan mengetahui posisi kita di antara sebahagian besar kaum muslimin hari ini, dan mudah-mudahan kita berada di posisi yang benar. Ada semacam tuduhan dari sebahagian saudara-saudara kita bahwa mereka mengatakan kita sebagai pengklaim surga. Dia seakan-akan surga itu di tangan kanan kita, atau seakan-akan kunci surga itu ada pada ayah kita gitu. Tidak demikian. Kita hanya berharap dan optimis, mudah-mudahan kita benar-benar termasuk golongan ahlus sunnah, al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, al-jamaah, yakni orang-orang yang beragama seperti Rasul dan para sahabatnya beragama. Itulah ahlus sunnah. Siapa saja yang beragama seperti Rasul dan para sahabatnya beragama, itu yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Selain dari itu, itulah klaim. Kalau tidak beragama, bukan urusan dunia ya, kalau tidak mengamalkan agama seperti Rasul dan para sahabatnya beragama, kemudian mengklaim sebagai ahlu sunnah, pada hakikatnya itu hanya klaim, mengklaim saja bahwa dia sebagai ahlu sunnah.
kajian ustadz kita, diantaranya Ustadz Khalid Basalamah, ditolak di salah satu kabupaten di Pulau Sulawesi umpamanya. Kata mereka kajian ustadz itu tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Padahal kita tahu kajian beliau berdasarkan ilmu, karena beliau sendiri telah mengikuti jenjang pendidikan dan belajar pada ulama-ulama besar di tanah suci. Kemudian dikatakan tidak berakidah Ahlus Sunnah. Sekali lagi, kita optimis dan kita berharap kita adalah Ahlus Sunnah. Nah, kita bedakan insyaallah dari kelompok-kelompok yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat. Tentang perpecahan umat ini hadis Nabi, kabar dari Nabi. Kalau ada orang yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang mengkhabarkan tentang perpecahan itu Rasulullah, beliau sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariku ummati." Banyak redaksinya, ya. Beliau menjelaskan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi sendiri yang memberitakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73. Kemudian Nabi sendiri yang mengatakan wa khallasat firqah wahidah, dan selamat hanya satu firqah. Para sahabat bertanya, matil kal firqah, apakah firqah yang selamat itu? Rasul menjawab, al jamaah. Qala Abul Faraj rahimahullah, yakni Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, beliau berkata, fa in qila wa hal hadhihi al-firaq ma'rufah, jika ditanya apakah kelompok-kelompok yang 72 ini bisa dikenali, fal jawab inna na'rif al-iftiraq wa usul al-firaq. Sesungguhnya kami, kata beliau, yakni para ulama termasuk beliau atau kita, mengetahui perpecahan dan asal mula perpecahan itu. Ada dua imam, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Dan Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi lebih dulu daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kata Imam Ibnul Jauzi, jika kita ditanya apakah 72 kelompok yang dimaksud oleh Nabi itu terancam neraka, bisa kita ketahui? Maka jawabannya, kata beliau, kita mengetahui perpecahan atau aliran-aliran itu, dan kita mengetahui asal mulanya atau bibit-bibitnya. Dulu sudah kita bahas sekilas, tapi sesuai dengan kondisi yang berkembang, saya merasa ini sangat penting untuk kita bahas. Ya. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi 900 tahun yang lalu. Bukan sekarang ya. 900 tahun yang lalu. Kalau yang suka nuduh Wahabi, negara Arab Saudi belum ada. Ya. Kan sekarang sebagian saudara-saudara kita ketika diajak menegakkan sunnah, meninggalkan bid'ah, Wahabi loh, langsung aja tuduh-tuduh Wahabi gitu. Ini belum ada tuduhan-tuduhan Wahabi
sedangkan beliau telah berbicara tentang perpecahan umat. Kata beliau, asal mula dari 72 golongan itu adalah 6, dan masing-masing terpecah 12. 6 kali 12 72. 6 kali 12 72. Berarti yang 72 itu sudah muncul di zaman beliau. Jadi sudah muncul 900 tahun yang lalu. Beliau menyebut dalam kitab ini inqisamu ahlil bid'ah. Agak keras beliau menulis ya. Inqisamu ahlil bid'ah, golongan-golongan ahlul bid'ah. Beliau menyebut yang 72 itu sebagai ahlul bid'ah. Yang al-jamaah yang Nabi katakan hanya selamat satu kelompok, itulah ahlus sunnah. Ahlus sunnah satu kelompok, ahlul bid'ah 72 kelompok. Kabar gembira ya. Terjemahannya ini sudah ada, sudah bisa di-download, nggak perlu beli, cukup beli paket internet saja. Nanti cari ya di Google, terjemahan kitab Talbis Iblis PDF. Ya. Jadi 900 tahun yang lalu beliau mengatakan inqisamu ahlil bid'ah pada kitab beliau ini pada halaman 26. Pembahagian kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Sedikit ini untuk kalangan kita saja, agar kita tidak termakan syubhat. Bahkan ada pendakwah di sana itu mengatakan, kami ngasih makan, meletakkan makanan di situ karena Allah, bukan karena setan. Maka jawabannya surah Az-Zariyat ayat 56, 57, 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma nuridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Allah tidak mengharapkan mereka memberi Allah makan, juga tidak mengharapkan mereka memberi Allah rezeki, karena Allah lah yang memberi rezeki. Nah makanya salah, Allah dikasih sesajen, tidak mungkin. Berarti sesajen itu pasti untuk setan gitu. Tapi mereka selalu berkilah-kilah. Oh, kalau umat di luar Islam melakukannya itu urusan mereka. Tapi kalau umat Islam yang melakukannya itu adalah keliru besar gitu, dari sisi akidah Islam. Ya, saya jadi teringat untuk diluruskan kembali dan kita kembali ke pemahaman kita. Pembagian ahlul bid'ah, kata Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. 1, asal mulanya dulu yang 6 itu. 1, Al-Haruriyah. Al-Haruriyah itu lebih dikenal dengan Khawarij. Inilah kelompok ahlul bid'ah pertama yang muncul di tengah kaum muslimin. Khawarij, Al-Haruriyah. Humul ladzina kharaju
alal Imam Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu wanhazu ila Haura. Mereka adalah sekelompok orang yang keluar dari ketaatan kepada Khalifah Ali bin Abi Talib dan mengasingkan diri ke Haura, tidak mau mengakui kekhalifahan Ali. Kemudian mereka pergi menjauhkan diri ke sebuah tempat namanya Haura. Kemudian Al-Qadariyah yang kedua. Yang ketiga Al-Jahmiyah. Kemudian Al-Murji'ah. Empat Al-Murji'ah. Yang kelima Ar-Rafidah. Yang keenam Al-Jabariyah. Wa qad qala ba'du ahli ilmi, dan sebahagian dan sungguh sebahagian ahlul ilmi, yakni para ulama berkata, aslul firaq ad-dallah hadhihi al-firaq as-sitt. Asal muasal dari aliran-aliran sesat adalah 6 kelompok ini, kata beliau. Wa anqasamat kulla firqatin minha ala 12 firqah. Ala 12 firqah. Dan masing-masing terpecah menjadi 72. Fasarat 72 firqah, sehingga total jumlahnya 72. Karena ahlul bid'ah yang pertama muncul di kaum muslim, di kalangan kaum muslimin adalah al-haruriyah, maka ini akan kita bahas malam ini insyaallah taala. Dan anak muda terutama tolong hati-hati agar tidak tersambar oleh syubhat-syubhat dari aliran ini. Kita garis bawahi, Imam Ibnul Jauzi menguraikan ini di bawah judul pembagian kelompok ahli bid'ah. Sedangkan ahli sunnah al-jamaah, Nabi yang menjelaskannya. Ya. Kemudian yang 72, Nabi yang mengatakan mereka masuk neraka. Ya, bukan ulama yang mengatakan, tapi Nabi yang mengatakan. Setelah itu ulama mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anqasamatil haruriyah 12 firqah. Maka al-haruriyah terbagi ke dalam atau kepada 12 kelompok. Yang pertama, fa'awaluhum al-azraqiyah, nisbah ila ibn al-azraq, yakni kelompok ini didirikan oleh Ibnul Azraq. Qalu, mereka mengatakan, la na'lam ahadan mu'minan wa kaffaru ahlal qiblah illa man dana biqaulihim. Ada yang paham tuh? Ada yang langsung paham? Belum ya? Kelompok Al-Azraqiyah berkata, kita tidak tahu apakah seseorang itu mukmin. Akhirnya mereka mengkafirkan orang yang sholat, kecuali siapa yang mengikuti mereka.
kecuali siapa yang ikut aliran mereka tidak dikafirkan. Ahlul kiblah artinya orang yang salat menghadap kiblat, artinya mereka mengkafirkan kaum muslimin kecuali yang masuk ke dalam kelompoknya. Ada nggak hari ini? Kalau ada, berarti ini cikal bakalnya, berarti penerus dari kelompok ini. Ulama sudah bicara, ulama sudah membicarakannya semenjak 900 tahun yang lalu. Jadi dia ambil kaidah umum dulu, semua orang ini kafir, semua umat Islam ini pada hakikatnya kafir, kecuali yang mau ikut golongan mereka. Nah, inilah cikal bakal kelompok takfiri. Berarti mereka tidak termasuk ahlus sunnah, tidak termasuk al-jamaah. Tapi kata Imam Ibnul Jauzi, mereka adalah ahlul bid'ah. Mudah mengkafirkan kaum muslimin, dengan entengnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Tidak semudah itu mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, al-ibadiyah. Nisbah ila Abdullah ibn Ibad, didirikan oleh Abdullah bin Ibad. Al-ibadiyah atau al-abadiyah, qalu man akhadha biqaulina fahuwa mu'min wa man a'rada anhu fahuwa munafiq. Mereka mengatakan, siapa yang berpegang dengan pendapat kami, yakni dengan keyakinan aliran mereka, maka dia adalah mukmin. Siapa yang enggak mau terima, munafik katanya. Munafik kan lebih berbahaya dari kafir. Lagi-lagi mereka adalah takfiri. Yang ketiga, as-sa'labiyah. Kalau transliterasi ke bahasa Indonesianya TS, Tsanawiyah, Sa'labiyah, as-sa'labiyah. Nisbah ila Tha'labah bin Mishkan, pendirinya Tha'labah bin Mishkan. Qalu innallaha lam yaqdi wa lam yaqdir. Mereka mengatakan Allah tidak menetapkan qada dan qadar. Mereka tidak percaya dengan qada dan qadar. Mereka tidak mengakui adanya qada dan qadar. Padahal penyebutan tentang qada dan qadar itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urutan rukun iman. Muncul dulu di Indonesia seorang profesor yang mengatakan rukun iman hanya 5. Percaya kepada takdir melemahkan etos kerja bangsa Indonesia. Tidak aneh, karena sudah ada memang bibitnya, bersumber dari pemahaman Tha'labah bin Mishkan dengan alirannya Ats-Tsa'labiyah. Mereka tidak percaya dengan qada dan qadar. Yang keberapa? Keempat, Al-Hazimiyah. Al-Hazimiyah nisbah ila Hazim
bin Ali. Qalu ma nadri mal iman wal khalqu kulluhum ma'dzurun. Mereka mengatakan, kita tidak ngerti apa itu iman. Masing-masing kita dimaafkan oleh Allah. Artinya dia nggak ngerti apa itu iman. Padahal sangat mudah untuk dipahami, bahkan sangat mudah untuk dijelaskan dengan rinci. Jadi ini orang cari entengnya aja nih. Ya, kita nggak tahu iman itu apa, maka setiap kita itu dimaafkan oleh Allah, diberi uzur. Buat maksiat dimaafkan juga Allah. Indak sholat Allah ndak barang dah, ndak marah dah. Indak ngeluar zakat ndak ba'a di Allah dah. Gitu. Kenapa? Kenapa ndak tahu iman itu apa sih? Yang ke berapa? Keempat. Yang kelima. Al-khalfiyah. Al-khalfiyah. Nisbah ila khalaf al-khariji. Nisbah ila khalaf al-khariji, yakni nisbah kepada khalaf, nama orang, khariji seorang khawarij. Qalu, atau za'mu anna man tarakal jihada min dzakarin aw untha faqad kafar. Mereka meyakini bahwa siapa saja yang meninggalkan jihad, baik laki atau perempuan, sungguh telah kafir. Padahal ketika jihad sudah wajib sekalipun dilaksanakan, tetap harus ada sebahagian yang tetap menuntut ilmu. Tidak semuanya ke medan perang. Kalau ini siapapun yang nggak pergi, baik laki atau perempuan, kafir. Artinya apa? Berarti dia mudah sekali dalam mengkafirkan orang. Inilah ciri-ciri khawarij itu. Dia sangat mudah dalam mengkafirkan. Yang keenam, al-makramiyah. Al-makramiyah, makramiyah. Qalu al-makramiyah yakni hum atba' Makram bin Abdullah al-Ajali. Mereka adalah pengikut Makram bin Abdullah al-Ajali, bin Abdullah al-Ajali. Al-makramiyah qalu laisa li ahadin an yamussa ahadan li'annahu la ya'rifu at-tahir minan najas wa la ayyuakilahu hatta yatuba wa yaghtasil. Al-makramiyah mereka berkata, tidak boleh seseorang menyentuh orang lain. Jadi ambo umpama ambo tak boleh bersalaman jantung, tak boleh bersentuhan, batau dua. Tidak boleh bersentuhan antara satu dengan yang lainnya, karena kita tidak tahu katanya apakah dia suci atau najis. Sampai orang, dan jangan pula kasih dia makan sampai dia bertobat dan mandi. Berarti kalau kau bersentuhan jenyo, nyusurannya awak tobat dulu, mandi dulu, baru bersentuhan jenyo. Ndak lo boleh makan awak di rumahnya. Ada ndak kita dengar ada aliran-aliran yang tidak mau bersentuhan kecuali dengan orang yang dalam alirannya saja? Pernah dengar ya? Berarti sudah ada induknya. Dijelaskan 900 tahun yang lalu oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Kita percaya dengan alarm masjid. Kita hentikan sementara insyaallah. Kita selepas teruskan ba'da salatil isya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita teruskan. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Al-Kanziyah. Al-Kanziyah. Qalu la yanbaghi li ahadin an yu'tiya malahu ahadan li'annahu rubbama lam yakun mustahiqqan bal yaknizuhu fil ardi hatta yadhhara ahlul haqq. Tidak layak bagi seseorang, mereka berkata, tidak layak bagi seseorang untuk memberikan hartanya kepada seorang pun, karena dia bisa jadi tidak berhak menerimanya. Akan tetapi mereka menimbunnya di dalam tanah sampai munculnya ahlul haq. Jadi mereka tidak memberikan hartanya kepada seorang pun, berarti mereka juga tidak menunaikan waris. Kalaupun iya, hanya kepada ahlul haq, artinya kelompok yang mereka yakini sebagai kelompok yang benar. Maknanya benar ala mereka gitu. Selanjutnya Asy-Syamrakhiyah. Asy-Syamrakhiyah. Qalu la ba'sa bimassin nisa al-ajanib li'annahunna riyahin. Kelompok Asy-Syamrakhiyah mereka mengatakan tidak apa-apa menyentuh wanita yang bukan mahram karena mereka adalah perhiasan. Kalau yang tadi, jangankan perempuan, sesama lelaki saja tidak bersentuhan kecuali segolongan dengan mereka. Sedangkan yang benar adalah seseorang tidak dibenarkan bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Adapun sesama laki-laki, sesama perempuan tentu boleh bersentuhan seperti berjabat tangan. Nah, kalau ini lain lagi, nggak apa-apa menyentuh perempuan siapapun, mahram atau tidak mahram nggak apa-apa katanya. Karena apa? Karena perempuan itu perhiasan. Seperti layaknya perhiasan, siapa saja boleh menyentuh. Ini tentu salah. Makanya dikatakan sebagai ahlul bid'ah, kelompok sesat. Berarti melanggar syariat, sedangkan Allah sudah mengajarkan, menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, mengatakan bahwa lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan besi panas. Itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi ini bahkan dia langgar 100% syariat dengan mengatakan enggak apa-apa menyentuh wanita manapun, termasuk yang tidak mahram. Kemudian al-akhnasiyah. Al-akhnasiyah pakai kahaya. Al-akhnasiyah qalu la yalhaqul mayyita ba'da mautihi khairun wala syarrun. Al-akhnasiyah mereka berkata, seorang mayit tidak diikuti setelah kematiannya oleh kebaikan atau keburukan.
Artinya kalau udah mati ya mati gitu. Kebaikan dan keburukan yang dia lakukan tinggal di muka bumi ini. Enak saja ya. Berarti dia dalam hidupnya semau dia. Mau berbuat baik, mau berbuat buruk, karena katanya tidak dibawa ke akhirat. Padahal sebesar biji zarrah pun dilakukan oleh seseorang dari kebaikan, akan dia lihat hasilnya nanti di akhirat, akan mengikuti dia. Sebesar zarrah pun dari keburukan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau ini enggak, ya kalau seorang mati ya mati katanya, habis urusannya, enggak ada lagi urusan di akhirat. Bahkan juga tentu tidak ada lagi urusan dalam kubur gitu, tidak ada pertanggungjawaban. Ini maunya enaknya saja gitu, seenak gue gitu ya. Dia keliru, salah, sesat mereka. Yang keberapa? 10. Al-Mahkamiyah. Ke-10 Al-Mahkamiyah. Qalu inna man hakama ila makhluk fahuwa kafir. Al-Mahkamiyah, mereka berkata sesungguhnya siapa yang berhukum kepada makhluk maka dia kafir. Padahal Allah memerintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Urusan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, jalan di sebelah kanan, jalan sebelah kiri, ada dalam Quran? Ada dalam hadis? Ada. Yakni disuruh mentaati ulil amri. Berarti kita berhenti di lampu merah, kuning siap-siap untuk jalan, hijau silahkan jalan. Itu berarti kan hukum yang dibuat oleh makhluk. Nah, kalau mereka ini berarti siapa yang mengikuti rambu-rambu lalu lintas kafir. Berarti tidak percaya kepada fatwa, ya, tidak mengimani, tidak mengambil hukum berdasarkan fatwa. Karena kita jaraknya jauh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa menyimpulkan sendiri, apalagi berpegang dengan suatu pendapat ketika ada perbedaan yang kuat, maka ketika itu kita perlu fatwa. Fatwa itu buatan manusia, perkataan manusia. Berarti mereka ini juga termasuk takfiri. Takfiri suka dan mudah mengkafirkan. Takfiri inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka bunuh Imam Ali radhiyallahu anhu. Karena yang membunuh itu berkata, "Ya Ali, inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah. Artinya apa? Tidak boleh Imam Ali berijtihad, tidak boleh mengeluarkan fatwa. Ya bulat-bulat ikut ayat katanya. Padahal orang seperti Imam Ali adalah ahli surga, dijamin masuk surga, menantu Rasulullah, dan orang yang langsung mendapatkan didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beliau berhak memutuskan berdasarkan perintah Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bahkan memang diperintah oleh Rasul agar berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu dari khulafa'ir rasyidin. Sedangkan kelompok ini melawan, bahkan berani membunuh Ali bin Abi Thalib dengan bangganya gitu. Jadi jangankan orang seperti kita, orang seperti Imam Ali saja mereka bunuh, dan mereka adalah aliran sesat. Walaupun dia mengatakan dia menegakkan hukum Allah, tapi mereka aliran sesat. Dan kata Imam Ibnul Jauzi adalah ahlul bid'ah.
Kemudian wal mu'tazilah minal haruriyah. Ada pula mu'tazilahnya dari haruriyah ini. Yakni selanjutnya yang ke-11 al mu'tazilah dari haruriyah. Qalu ishtabaha alaina amru Ali wa Muawiyah fa nahnu natabarra'u minal fariqaini. Kelompok al-mu'tazilah ini, bagi kami, kata mereka, sama saja antara Ali dengan Muawiyah, maka kami berlepas diri dari keduanya. Ya, terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, maka karena kita tidak hidup di zaman mereka, kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Kalaupun terjadi masalah atau suatu masalah, itu biasa. Karena apa? Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi orang belakangan justru menyikapinya dengan tidak adil. Sehingga kata kelompok ini, sama saja bagi kami Ali dan Muawiyah, maka kami berlepas diri dari keduanya. Padahal Ali dijamin masuk surga, Muawiyah juga dijamin masuk surga. Nah, orang ini, kelompok ini berlepas diri dari kedua-dua ahli surga. Berarti mereka kelompok sesat dan ahlu bid'ah. Wal Maimuniyah yang ke-12, Al Maimuniyah hum atba'u Maimun ibn Khalid. Qalu la imam illa birida ahli mahabbatina. Mereka mengatakan tidak ada imam atau pemimpin kecuali apabila disetujui atau diridhoi oleh golongan kami. Artinya mereka tidak percaya dengan sebuah kepemimpinan kecuali dari orang yang mereka sukai, kecuali dari golongan mereka. Nah, inilah mungkin bibit-bibit yang, atau inilah asal muasalnya jika ada orang yang anti kepada pemerintah atau pemimpin yang sah. Kalau sudah diangkat jadi pemimpin, suka atau tidak suka, maka dia adalah pemimpin kita. Kalau mereka tidak, kalau bukan dari golongannya, itu bukan pemimpin. Terus siapa pemimpin mereka? Kan aneh. Mereka tinggal di Indonesia, ketika bikin KTP mengakui pemimpin, mereka mengakui seorang sebagai pemimpin. Apalagi kalau mau keluar negeri, ketika bikin paspor atau bikin KTP di negara tetangga kali ya, numpang KTP di negara tetangga, numpang KK di negara tetangga, numpang apa lagi, bikin paspor di negara tetangga. Ya begitu akhirnya, tidak mengakui sebuah kepemimpinan kecuali yang berasal dari kelompoknya atau disukai, diridhoi oleh kelompok mereka. Nah, inilah asal muasal yang pertama dari kelompok bid'ah, dari kelompok ahli bid'ah. Maka inilah aliran, inilah bibit radikal yang sepertinya akan menjadi fitnah untuk sepanjang masa. Bisa kita sekarang ukur diri, bisa kita sekarang raba-raba keyakinan kita. Adakah kita berkeyakinan seperti mereka? Jika ada, kembalilah ke jalan yang benar, berpeganglah dengan sunnah Nabi. Kita berharap kita termasuk ke dalam al-jamaah, bukan termasuk ke dalam 12 kelompok ahlul bid'ah yang baru saja kita uraikan. Semoga kaum muslimin yang awam dapat memahami siapa sebetulnya yang ahlus sunnah, siapa sebetulnya yang ahlul bid'ah. Dan kita janganlah
atau hendaklah kita berlepas diri, menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari syubhat-syubhat yang disampaikan oleh 12 kelompok dari kelompok pertama ini. Ahlu sunnah hanya satu, ahlu bid'ah berpecah belah. Itu yang kita garis bawahi ya. Ahlu sunnah satu, ahli bid'ah berpecah belah. Itulah kajian kita malam ini. Tafaddalu, jika ada pertanyaan. Semoga Allah menjadikan kehadiran kita di sini sebagai kehadiran di dalam majelis ilmu yang Allah berikan balasan pahala yang besar insyaallah taala. Tapi kenapa orang yang kita perintahkan, kita nasihatkan berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi, jangan ikuti bid'ah, mereka marah? Kenapa? Karena bid'ah adalah proyek iblis. Karena proyeknya yang kita singgung-singgung, maka iblis langsung menyentil darah kaum muslimin sehingga mereka naik emosinya ketika diperingatkan agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Oh, ini di luar tema, tidak apa-apa insyaallah. Apakah seorang musafir wajib sholat berjamaah di masjid apabila dia sudah sampai di daerah yang dituju? Wallahu alam. Sebab kondisi seseorang walaupun sudah sampai di tempat yang dituju, namanya juga musafir. Seorang yang safar, dia sedang menanggung banyak beban dan masalah, letih, kemudian juga pakaian belum tentu terjamin kesuciannya, kebersihannya, mungkin mandi dulu, mungkin perlu istirahat dulu. Maka dari sini saya berpegang dengan pendapat bahwa seorang musafir itu dilihat kondisinya. Kalau ketika dia sampai di daerah tujuannya, di daerah yang dia tuju, sementara dia sudah siap dan menyelesaikan urusannya, sudah mandi, sudah bersuci, sudah rapi, kemudian dikumandangkan suara azan dan masjid dekat, maka lebih utama baginya untuk ikut sholat berjamaah dengan jamaah yang mukim. Walaupun demikian, dia tetap dalam pilihan apakah dia akan sholat dulu atau dia akhirkan sholatnya untuk sholat selanjutnya. Itulah untung dan enaknya bagi musafir, dia dikasih banyak pilihan. Jadi tidak ada di sini istilahnya ketika sudah sampai wajib sholat dulu, lihat kondisinya, gitu ya. Karena seorang musafir itu keadaannya tidak sama dengan yang mukim. Karena bisa jadi ketika dia sampai, dia baru masuk kamar mandi, sedangkan di masjid sudah sholat berjamaah. Dia mau sholat berjamaah di masjid juga ma'jur, artinya diberi pahala. Dia sholat berjamaah di tempat dia sampai juga dapat pahala. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau ada seorang ulama yang berani menentang pemerintah dan berani mencacinya, itulah yang disebut ulama. Oh, jadi jika ada ulama yang menyerang, menentang pemerintah dan mencaci maki pemerintah, baru disebut ulama. Bagaimana menurut Ustadz? Menurut saya bukan ulama. Bukan menurut saya lagi, menurut syariat Islam. Ulama itu bukan menentang dan mencaci, tetapi menasihati pemerintah. Ulama itu pasti tahu bagaimana cara menasihati pemerintah, yakni ya'khudz biyadihi, bahasa nyepaciin tangan presiden, kanya awak sabantalah,
Pek nanta suruh nak jantadanya ada orang. Ada situ nasihati pemimpin tu. Itu baru ulama. Tapi kalau nyubuat di medsos, alhamdulillah tadi lah hambo bisian ke presiden, lah hambo nasihati. Ada ulama tu. Sampai sama itu tidak menasihatinya secara sembunyi. Dalam hadis dijelaskan ya'khudh biyadihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni nyobau menyuruh-nyuruh, artinya mengecek babisik-bisik. Caliklah foto ba'a Syekh Saleh Al-Fauzan nyobisian ke telinga putra mahkota Muhammad bin Salman. Kalau babisik modeka walaupun di ruang terbuka kan tak terdengar ada orang lain. Begitu cara menasihati pemimpin. Kalau dia awak ndak dah, siapa berani melawan pemerintah mencaci maki, itu dikatakan ulama. Oh iya ulama. Tapi yang su'nya ulama dua, ulama su' dan ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya pasti akan nyopakan teguh sunnah Nabi dalam menasihati ulama. Ulama warasatul anbiya tidak akan mengajak masyarakat keluar untuk berdemo dan menentang pemerintah, sekalipun pemerintah itu zalim. Aku pertanyaanku berani kau, ambo tabok berani lo dalam menjawab. Sebab bekonnya pelintir ada orang, nyo kaitkan kemana-mana, nyo edit video, nyo adu-adu awak je orang nan ceramahnya berapi-api melawan pemerintah. Jadi mentang-mentang lah pandai mengedit video, mudah mengedit video, tanpa tahu cara itu. Potong, cari suara lain, sambung, bisa. Memang benar kalau dicalik sepintas memang ya perkataan ambo, tapi lah nyo potong, lah nyo alih-alih letak gitu. Bahkan kini ada aplikasi nyo pakai wajah ambo nama ngecek kuah, beko nyo rekam suaranya na mirip suara ambo, ya sepertinya seolah-olah ambo nampak tua-tua ngecek mudah itu. Nah begitu kecanggihan teknologi kini. Ya, Ahlus Sunnah tidak mencaci pemimpin. Ahlus Sunnah mendoakan pemimpin. Ahli Sunnah tidak memberontak kepada pemimpin. Ahli Sunnah sabar terhadap pemimpin yang zalim jika betul-betul ada. Ahli Sunnah menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, tidak menasihati secara terang-terangan. Paham ya? Erat kaitannya dengan kajian kita sebetulnya. Cukup? Demikian kajian kita, semoga kita diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi setiap situasi yang berkembang, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah senantiasa membimbing para pemimpin kita ke jalan yang lurus, menyadarkan mereka jika mereka salah, supaya Allah memudahkan mereka dalam menegakkan kebenaran. Jika masyarakat masih belum puas, kita perbaiki diri dan berdoa pada Allah di masa yang akan datang kita diberi pemimpin yang soleh dan bertakwa pada Allah dan adil dalam bertindak memimpin rakyatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.